Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, ini Bu Vivi, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang Investment Center Evaluation and Transfer Pricing. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Anissa Yulanis dengan nomor BP 20.035.30.096. Yang kedua Fadia Nur Anissa dengan nomor BP 20.035.30.092. Yang ketiga dari Fahidayati dengan nomor BP 20.035.30.072. Yang keempat ada Muhammad Agus dengan nomor BP 20.035.30.064. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu membahas tentang Investment Center Evaluation. Investment Center atau pusat investasi adalah unit organisasi yang bertanggung jawab pada manajemen puncak atas profitabilitasnya terkait dengan basis investasi unit itu sendiri. Jadi, pusat investasi adalah perluasan dari luasan pusat laba. Laba diukur untuk keduanya, tetapi hanya di pusat investasi laba ini terkait dengan ukuran basis investasi. Nah, bagaimana cara mengukur kinerja pusat laba dengan menggunakan laporan variabel dan penyerapan pendapatan? Yakni dengan 6 cara. Yang pertama yaitu penilaian persediaan. Nah, di mana persediaan dinilai berdasarkan biaya produk atau produksi. Untuk menghitung biaya persediaan akhir di bawah penyerapan dan biaya variabel. Biaya penyerapan persediaan akhir termasuk biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja dan biaya overhead variabel dan biaya overhead tetap unit. Yang kedua yaitu dengan menggunakan laporan laba rugi yang menggunakan biaya penyerapan dan variabel. Karena biaya unit produksi adalah dasar dari harga pokok penjualan, variabel dan metode biaya penyerapan dapat menghasilkan angka pendapatan operasional yang berbeda. Perbedaan timbul karena jumlah overhead tetap yang diakui sebagai beban di bawah dua metode. Yang ketiga yaitu dengan melihat dari hubungan produksi, penjualan, dan pendapatan. Jadi besarnya overhead tetap dibebankan oleh biaya penyerapan lebih besar dari overhead tetap periode berjalan sebesar jumlah overhead tetap yang mengalir keluar dari inventaris. Yang ketiga yaitu dengan melihat dari hubungan produksi, penjualan, dan pendapatan. Hubungan antara pendapatan biaya variabel dan pendapatan biaya penyerapan dapat berubah karena hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Nah, jika lebih banyak yang dijual daripada yang diproduksi, pendapatan biaya variabel lebih besar daripada pendapatan biaya penyerapan. Menjual lebih banyak daripada biaya yang diproduksi berarti bahwa persediaan awal dan unit produksi yang sedang terjual. Nah, di bawah biaya penyerapan unit yang keluar dari persediaan yang telah menyertai overhead tetap dari periode sebelumnya. Selain itu, unit yang diproduksi dan dijual memiliki semua biaya overhead tetap periode saat yang terpasang. Jadi besarnya overhead tetap dibebankan oleh biaya penyerapan lebih besar dari overhead tetap periode berjalan sebesar jumlah overhead tetap yang mengalir keluar inventaris. The treatment of fixed overhead in absorption costing atau perlakuan biaya overhead terhadap dalam biaya penyerapan. Perbedaan antara pusat penyerapan dan biaya variabel pada pengakuan biaya yang terkait dengan biaya overhead tetap. Di bawah biaya penyerapan, overhead tetap harus ditugaskan ke unit yang diproduksi. Ini menghadirkan dua masalah yang tidak kami miliki secara eksplisit. Dipertimbangkan, pertama, bagaimana kita mengubah overhead pabrik yang diterapkan atas dasar langsung jam kerja atau jam mesin menjadi overhead pabrik yang diterapkan pada unit yang diproduksi. Yang kedua, apa yang kita lakukan ketika overhead pabrik yang sebenarnya tidak sama dengan overhead pabrik yang diterapkan. Solusi yang pertama itu solusi untuk masalah pertama, biaya overhead pabrik adalah diterapkan dasar jam kerja langsung. Yang kedua, solusi untuk masalah kedua membutuhkan lebih banyak pemikiran. Pertama, kita harus menghitung-hitung biaya overhead tetap yang diterapkan dan tetapkan ke unit yang diproduksi, lalu totalnya jumlah yang diterapkan dibandingkan dengan biaya overhead tetap yang sebenarnya. Jika diterapkan berlebihan atau kurang jumlahnya tidak material,
itu tertutup untuk harga pokok penjualan. Evaluating Profit Centers Managers atau mengevaluasi manajer pusat laba. Pertama, ketika pendapatan penjual meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, semua hal lainnya terjadi sama, pendapatan harus meningkat. Kedua, ketika pendapatan penjual menurun dari satu periode ke periode berikutnya, semua hal lainnya terjadi sama, pendapatan harus berkurang. Ketiga, karena pendapatan penjualan tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya, semua periode lainnya segala sesuatunya sama, pendapatan harus tetap tidak berubah. 6. Segment Income Statement Using Variable Costing atau laporan pendapatan tersegmentasi menggunakan biaya variabel. Di laporan laba rugi tersegmentasi, bea tetap dipecah menjadi dua kategori, bea tetap langsung dan bea tetap umum. Subvisi tambahan ini menyoroti biaya yang dapat dikontrol versus biaya yang tidak dapat dikendalikan dan meningkatkan biaya manajer kemampuan untuk mengevaluasi kontribusi setiap segmen terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Measuring the performance of investment using ROI. Return of Investment merupakan alat pengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan seluruh aktiva yang tersedia di dalam perusahaan dengan melihat sampai seberapa besar tingkat laba yang dihasilkan atau sejumlah investasi yang telah ditanamkan. Return on Investment atau ROI dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan dalam menghasilkan keuntungan dengan keseluruhan dana yang tersedia dalam aktiva perusahaan. Selanjutnya, measuring the performance of investment centers using residual income and economic value added. 1. Residual income atau pendapatan sisa. Pendapatan sisa adalah perbedaan antara pendapatan operasi dan pendapatan minimum pengembalian dolar yang diperlukan atas aset operasi perusahaan. Kedua, economic value added atau nilai tambah ekonomi. Cara khusus untuk menghitung pendapatan sisa adalah nilai tambah ekonomi. Economic Value Added atau EVA adalah laba bersih atau pendapatan operasional dikurangi pajak, dikurangi total biaya modal tahunan. Pada dasarnya, EVA adalah pendapatan sisa dengan biaya modal sama dengan biaya modal sebenarnya untuk perusahaan atau berlawanan dengan beberapa tingkat pengembalian minimum yang diinginkan oleh perusahaan karena alasan lain. Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Ada dua kelompok dalam transaksi transfer pricing. Yang pertama itu intra-company dan intercompany. Intra-company adalah transfer pricing antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan intercompany merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Yang kedua itu dampak transfer pricing pada divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Ketika satu divisi perusahaan menjual ke divisi lain, baik divisi maupun perusahaan secara keseluruhan terpengaruh. Harga yang dikenakan untuk yang ditransfer baik mempengaruhi biaya divisi pembelian dan pendapatan divisi penjualan. Dengan demikian, keuntungan dari kedua divisi serta evaluasi dan kompensasi manajer mereka dipengaruhi oleh harga transfer. Yang ketiga itu tujuan transfer pricing. Tujuannya adalah yang pertama itu mengalih jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Kedua, menggelambungkan profit untuk memoles laporan keuangan. Yang keempat itu transfer pricing policies. Dalam setiap perusahaan tentunya memiliki tantangan. Salah satu tantangan dalam merancang kebijakan harga transfer yang akan memotivasi manajer divisi dalam mentransfer kualitas produk perusahaan yang akan memaksimalkan keuntungan pada tiap perusahaan. Jarang ada kebijakan harga transfer yang sempurna, sehingga desentralisasi pasti terjadi, menyebabkan beberapa keputusan transfer difusional.
Beberapa kebijakan harga transfer digunakan dalam praktiknya. Kebijakan harga transfer ini termasuk harga pasar, harga transfer bebas biaya, dan harga transfer yang dinegosiasikan. 5. Agenda Ruler of Training Pricing. Sistem harga transfer memiliki banyak tujuan. Tidak ada transfer yang optimal secara keseluruhannya harga. Meskipun begitu, aturannya umum tetap memberikan acuan yang baik terhadap penilaian sistem harga transfer dalam prakteknya. Sistem yang paling populer adalah dengan memeriksa seberapa dekat harga transfer dengan tolak ukur biaya pengeluaran ditambah dengan kemungkinan biaya meliputi 1. Harga transfer berbasis bayar. 2. Harga transfer berbasis biaya. Adapun harga transfer berbasis biaya yang ada dua, yaitu biaya variabel dan biaya penuh. 3. Harga transfer yang dinegosiasikan. 6. Market based transfer pricing. Jika ada pasar yang kompetitif untuk produk atau layanan yang ditransfer secara internal, digunakan harga pasar sebagai harga transfer umumnya akan mengarah pada kesesuaian tujuan. Hal tersebut dikarenakan harga pasar sama dengan biaya variabel ditambah biaya peluang. Jika divisi penjualan menghindari biaya pemasaran dan pengiriman saat menjual secara internal, banyak perusahaan memotong biaya ini dari harga pasar saat menghitung harga transfer. Artinya, harga transfer adalah jumlah bersih yang akan diterima divisi penjualan untuk penjualan barang tersebut pasar setelah dikurangi biaya pemasarannya dan pengiriman. 7. Transfer at cost and cost based transfer pricing. Transfer biaya variabel. Dalam hal ini, apabila perusahaan menggunakan biaya variabel dalam perusahaannya secara tidak langsung, manajemen divisi tidak memiliki biaya peluang. Dikarenakan biaya peluang umumnya sekitar sama dengan biaya variabel. Oleh karena itu, biaya variabel sistem transfer pricing paling tepat jika divisi penjualan tidak melupakan peluang ketika transfer item secara internal. Misalnya ketika ada banyak kapasitas berlebih dan divisi penjualan